Kopi sambilan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, bil khusus guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Asep Saifuddin, juga para tuan guru yang lainnya, para asatid yang lainnya, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, juga para pemuda yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara konsisten melaksanakan perintah-perintah beliau, di antaranya perintah thalabul ilmi, juga selalu berusaha menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Di antaranya wasiat beliau kepada kita adalah usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita, keturunan kita, semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah,
para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin dalam keadaan aman, selamat, sejahtera dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur. Dan nikmat umur ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk beramal salih, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Sebab di alam akhirat nanti kita butuh bekal. Sebagaimana kita hidup di alam dunia ini butuh bekal, demikian pula nanti di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya, kehidupan yang sesungguhnya, di sana kita butuh bekal, bekal yang banyak, bekal-bekal yang akan kita butuhkan di sana adalah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini. Itulah yang akan menjadi bekal buat kita nanti di alam akhirat. Maka oleh karenanya kata Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Bahkan dalam surah Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain kita bersyukur dianugerahi nikmat umur, juga dianugerahi nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha, yang nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan tidak kalah pentingnya nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 15 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, berdepatan dengan tanggal 31 ya. Tanggal 31 Mei 2026. Alhamdulillah kita dapat kembali duduk, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, di samping juga kita niat iktikaf. Alayya an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Juga kita niat silaturahim
Insya Allah dengan banyak silaturahim Allah Subhanahu wa taala akan memberikan umur yang panjang kepada kita dan akan melonggarkan, memudahkan rezeki kita, tentunya dengan rezeki yang barokah. Juga kita niat mensyiarkan, menghidupkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita. Sekaligus kita niat mempertahankan ajaran Islam di muka bumi. Semoga dengan niat-niat yang baik tersebut yang ada di dalam hati kita masing-masing itu menjadi sababiyah, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus, melebur, mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan berkenan memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang disertai hidayah, yang dengan ilmu tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim rutin kita untuk jadwal saya malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-17. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qarib, dan materi taklim kita pada malam ini yaitu akan membahas fardu wudu yang keempat, kelima, dan yang keenam. Jadi masih membahas fardu wudu. Yang sudah dibahas fardu wudu yang ke-1, kedua, ketiga itu sudah selesai kita bahas. Dan sekarang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan fardu wudu yang keempat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diterangkan di dalam kitab Fathul Qarib, warrabi'u mashu ba'dir ra'si min jakarin wa unsan au khunsan. Warrabi'u bermula fardu wudu yang keempat, utawi kang kaping papat saking piro-piro fardune wudu iku mashu ba'di ra'si, mengusap sebahagian kepala. Ya, kepala bukan kelapa, karena mirip-mirip dikit kepala kelapa. Ini yang susah disuruh bilang garuk kepala, parut kelapa 5 kali berturut-turut dengan nada cepat, itu susah banget itu. Kepala garuk kelapa parut, kepala garuk kelapa parut, ujung-ujungnya kelapa kepala parut, kepala diparut. Kalau bisa jago tuh 5 kali ucapan, tapi dengan nada cepat, bisa-bisa kepala diparut. Coba aja nanti di rumah sendirian, kepala garuk kelapa parut 5 kali, tapi dengan nada cepat, pasti salah itu. Kalau bisa jago itu. Jadi fardu wudu yang keempat adalah mashu ba'di ra'si, mengusap sebahagian kepala, min jakarin, baik laki-laki, au unsan atau perempuan, au khunsan atau bahkan waria. Jadi baik laki-laki, baik perempuan, bahkan waria, kalau berwudu maka diwajibkan baginya untuk mashu ba'di ra'si, untuk mengusap
sebahagian kepala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai mengusap sebahagian kepala sebagai fardu wudu yang keempat yang wajib kita kerjakan, tidak boleh ditinggalkan, karena apabila ditinggalkan mengakibatkan wudu menjadi tidak sah, karena meninggalkan salah satu fardu wudu. Nah, mengenai mengusap sebahagian kepala telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami rasihi summa bada'a bihima ila faqahu summa radduhuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Nah, itu hadisnya. Ini hadis isinya mengenai praktek mengusap kepala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita wudunya ingin benar, maka ikuti, tiru contoh wudunya Rasulullah seperti apa. Demikian pula kita mengerjakan sholat. Kalau sholat kita ingin benar, ingin sempurna, maka ikuti, tiru contoh sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa bagaimana Rasulullah kalau berwudu? Seperti apa bagaimana Rasulullah kalau mengerjakan sholat? Ya, kita pelajari di hadis-hadis itu diterangkan semuanya. Bagaimana Rasulullah ketika ruku, bagaimana ketika i'tidal, bagaimana ketika sujud, bagaimana ketika duduk di antara dua sujud dan seterusnya sampai sholat ditutup dengan salam. Itu semuanya ada dijelaskan di dalam hadis. Berarti kita wajib mencari ilmunya. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui praktek wudunya Rasulullah seperti apa? Bagaimana mungkin kita akan mengetahui praktek tata cara sholat yang dikerjakan Rasulullah seperti apa dan bagaimana kalau kita tidak mencari ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau telah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata beliau, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya Rasulullah memerintahkan agar praktek sholat yang kita kerjakan mencontoh sholatnya Rasulullah. Demikian pula praktek wudu yang harus kita kerjakan harus mencontoh wudunya Rasulullah seperti apa. Nah, tadi hadis dari Abdullah bin Zaid itu isinya menerangkan tentang praktek mengusap kepala sebagai fardu wudu yang keempat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, baik hadis yang tadi kita artikan. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satuhune utawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iku masaha ngusap Kanjeng Rasul roksahu ing mastakane Kanjeng Rasul biyadaihi kalawan panangan loro.
Maksudnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengusap kepalanya dengan kedua belah telapak tangannya. Dia Rasulullah kalau berwudu, ketika beliau mengusap kepala, beliau menggunakan kedua telapak tangannya. Keran dibuka, airnya ngalir, ditadahin, basah, nggak apa-apa dibuang, kemudian diusap, ditarik lagi ke depan 3 kali. Nah seperti itu afdolnya. Walaupun umpama kalau nggak begitu pun tetap boleh. Cuma kalau kita ingin meniru, mencontoh praktek wudu yang dilakukan Rasulullah dan ingin wudunya afdol, ya seperti itu. Walaupun sekedar begini aja boleh sebenarnya, ada diterangkan. Bahkan nggak pakai tangan juga nggak apa-apa, pakai lapnya dibasahin, ditaruh di sini boleh. Ada keterangannya. Nanti kita buka. Sepanjang ada keterangannya nggak apa-apa. Mau dilakukan silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi bagusnya kita mengejar yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih sempurna. Tentu yang lebih afdol adalah wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh. Karena beliau itu suri tauladan kita. Jadi kita mencontoh beliau, jangan sekedar mencontoh dalam hal rumah tangga saja, dalam hal bisnis saja, dalam hal hukum saja, dalam hal akhlak saja. Termasuk kita diperintahkan mencontoh beliau, meneladani beliau, praktek ibadahnya beliau, baik wudunya, sholatnya, dan sebagainya. Karena memang beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan contoh, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh wudunya, sholatnya, akhlaknya, ibadahnya, pergaulannya sehari-hari, rumah tangganya, dan sebagainya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 21. Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada bagimu pada kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik, contoh. Yuk kita contoh wudu beliau, yuk kita contoh praktek sholat beliau seperti apa, rukunya bagaimana beliau kalau ruku. Itu ada diterangkan dalam hadis, tinggal kita mau belajarnya aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang rajin ibadah tapi enggak mau mencari ilmunya, ini kalau menurut pribadi saya ngeri juga, khawatir. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, pokoknya ibadahnya rajin, tapi ibadah yang dilakukannya tidak didasari ilmu, nggak mau hadir, nggak mau ngadu. Nah yang seperti ini khawatir nanti di hari kiamat ibadah yang dilakukannya mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Nanti dia akan menyesal. Setelah ibadahnya di hari kiamat ditolak, nggak diterima oleh Allah, baru dia menyesal. Pengen kembali ke alam dunia, pengen ngaji di masjid, nggak usah ada. Tapi udah nggak ada masjidnya, udah kiamat, udah hancur. Nah, kan diterangkan dalam kitab Jubat. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu mardudatun la tuqbalu
ibadahnya itu ditolak tak diterima. Nah, baru di situ dia nyesel. Baru penyesalan itu selalu datangnya kapan? Hah? Datangnya di awal, di akhir. Yang namanya penyesalan itu selalu datang di akhir. Udah terjadi baru nyesel. Sekarang iya, nasi udah jadi bubur, ingin kembali jadi nasi, nggak bisa. Nah, jangan sampai nanti di hari kiamat kita termasuk minal hasirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Jangan sampai termasuk minal hasirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jangan sampai termasuk minal halikin, termasuk ke dalam orang-orang yang celaka. Menyesal, merugi, celaka. Kenapa? Ibadahnya ditolak oleh Allah gara-gara nggak mau ngaji. Tapi kalau yang suka ngaji, yang rajin ngaji, yang istiqomah ngaji, hadir, duduk di pengajian rutin, di majelis ilmu, walaupun dalam melakukan ibadahnya banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, banyak ketidaktahuan, nggak tahu ilmunya, tapi rajin ngajinya, insya Allah kekurangannya oleh Allah akan disempurnakan. Ketidaktahuannya, kesalahannya yang dilakukan dalam ibadahnya oleh Allah akan dimaafkan. Kenapa? Karena dia masih terus proses, sedang mencari ilmunya, sedang proses. Maka yang khawatir udah ibadahnya nggak pakai ilmu, nggak ngaji, nah itu yang khawatir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'aqbala bihima wa adbara. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengusap kepalanya dengan kedua belah telapak tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbara. Lalu beliau membolak-balikan kedua telapak tangannya. Jadi fa'aqbala bihima wa adbara. Artinya beliau membolak-balikan kedua telapak tangannya ketika mengusap kepala. Gitu. Bada'a bi muqaddami rasihi. Beliau memulai dari kepala bagian depan. Summa bada'a bihima. Itu ila faqahu. Kemudian diusapkannya ke belakang sampai ke punduk. Jadi prakteknya begini berarti. Allahumma arrim sya'ri. Satu kali itu. Wa basari 'alan nar, dua kali. Wa aljilni tahta arsyika yauma la dzilla illa dzilluh. Nah, seperti itu. Itu yang afdol. Tapi kalau di mana-mana kayaknya basah kuyup ya. Kita pakai meja, pakai dasi, wah basah kuyup. Nah, kalau di mana-mana cukup begini aja. Ini kalau di rumah, posisi di kamar mandi, setelah mandi cuma pakai handuk doang. Nah, begitu. Sudahlah di mana-mana begitu nggak bisa, di rumah juga nggak bisa juga. Lah kapan kita mengerjakan yang afdolnya? Itu praktek mengusap kepala yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mengusap kepala itu disunahkan kita membaca doanya. Doanya Allahumma, ya Allah, haramkanlah sya'ri, rambutku. Allahumma harim sya'ri wa basari, dan kulitku, alan nar, dari sentuhan api neraka. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Artinya ya Allah, selamatkanlah rambutku, kulitku jangan sampai tersentuh api neraka. Wa ajilni, dan naungilah aku.
tahta arsika, di bawah arasmu nanti di hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluk, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Karena nanti seluruh manusia ketika oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah padang yang luas membentang, yang di atas padang itu sama sekali tidak ada apa-apa. Jangankan apartemen, gedung, rumah, saung, rumput juga nggak ada. Padang mahsyar luas. Nah, saat itu seluruh manusia dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat terakhir dikumpulkan oleh Allah setelah dibangkitkan dari kuburannya, lalu kemudian mereka dihalau, digiring oleh Allah ke padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal baik dan buruknya yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika ia mengerjakan kebaikan, Allah balas dengan pahala di sorga. Jika ia mengerjakan keburukan, Allah balas dengan siksaan di neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dibalas. Hidup ini ibarat kita nanam timun, pasti buahnya nggak mungkin nanam timun buahnya duren, impossible, nggak mungkin itu, tidak masuk akal. Nanam terong, ya buahnya terong. Kita hidup dalam dunia banyak nanam kebaikan, ya buahnya nanti pahala, tinggal metik nanti buahnya di surga. Nanam keburukan, ya buahnya di neraka nanti, siksaan. Jadi hidup ini kesempatan. Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah hendak menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, yang bagus amalnya, bagus perbuatannya, rajin ibadahnya, rajin hajinya. Kita lagi diuji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, nanti dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Itu prosesnya lama. Bukan setahun 2 tahun. Tapi ribuan tahun. Orangnya banyak, berjubel-jubel, berdesak-desakan, saking banyaknya itu orang sampai kita nggak bisa jongkok, berdiri terus ribuan tahun. Saat itu kata Nabi, an-nasyamsa tadnu yaumal qiyamati hatta tablugul araqu risfal wujud. Bahwasanya saat itu matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala manusia, sehingga mereka merasakan panas luar biasa. Saking panasnya itu keringatnya terus-terusan bercucuran mengalir. Lama-kelama itu keringat mereka naik, akhirnya banyak yang tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Itu akan terjadi. Nggak percaya, nanti kita saksikan bareng-bareng sono. Tapi saya nggak mau. Saya pengen di bawah aras, dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu doanya penting. Walaupun status hukum membaca doa dalam berwudu, baik doa mencuci kedua telapak tangan, doa berkumur-kumur, doa menghisap air ke dalam hidung, doa mengeluarkan air dari dalam hidung, doa mencuci muka, doa mencuci kedua tangan, doa mengusap kepala, doa mengusap kedua telinga, doa mencuci kaki. Walaupun status hukum membaca doa Daud sunnah, tapi itu doanya bagus-bagus, rugi kalau nggak dibaca. Sebab orang yang berdoa pasti oleh Allah akan dikasih. Bagaimana mungkin Allah ngasih kalau kita nggak pernah minta? Tapi ini yang kita minta nanti buat nanti di akhirat, supaya di padang mahsyar kita mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, kita sering minta, nanti dikabul ya hari kiamat, kan untung kita. Lah nggak pernah minta,
Ya di sana kita kepanasan, nggak pernah minta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu praktek mengusap kepala yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah kalau mengusap kepala ketika melaksanakan fardu yang keempat, beliau menggunakan kedua telapak tangannya basah, beliau tarik ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan sebanyak 3 kali sambil membaca doa, Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar wa aldilni tahta arsyika yauma la dilla illa dilluka. Ngomong-ngomong mau sok dibaca teh doana. Doana Allahumma pagaya-gaya. Tapi kalau baca doa wudhu itu sunnah ya, enggak dibaca juga, artinya tidak menghalangi sahnya wudhu. Yang penting fardu wudhu dilaksanakan, wudhu sah. Tapi kalau sunnah wudhu dilaksanakan, wudhunya bukan sah lagi, jadi sempurna. Jadi kalau wudhunya pengen sempurna, ya perkara-perkara yang wajib dalam wudhu, yaitu 6 perkara yang menjadi fardu wudhu dikerjakan, dan seluruh kesunahan-kesunahan wudhu juga dikerjakan, baru wudhunya sempurna. Baik kesunahan sebelum berwudhu, atau kesunahan di dalam berwudhu, atau kesunahan setelah berwudhu. Kesunahan setelah berwudhu baca doa wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang doanya sudah hafal juga enggak pernah diamalkan, enggak pernah dipraktekkan, enggak pernah dibaca. Padahal doanya sudah hafal, ilmunya sudah ada, tapi enggak diamalkan, itu ilmu enggak berkah. Apalagi kalau doanya enggak hafal, yang notabene hafal saja ditinggalkan, apalagi enggak hafal, udah pasti enggak dibaca itu bang. Masya Allah. Nah, itu termasuk kesunahan wudhu, membaca doa sesudah wudhu itu sangat sunnah. Itu fungsinya bisa menyempurnakan wudhu. Pokoknya intinya seluruh kesunahan wudhu, baik sebelum wudhu, di dalam wudhu, sesudah wudhu, apabila dikerjakan itu berfungsi, berfaedah, bisa menyempurnakan wudhu yang kita kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au masuk ba'di sa'rin. Atau mashu, mengusap ba'di sa'rin, sebahagian rambut. Nah, oleh karena rambut ini adanya di kepala, jadi walaupun ketika mengusap kepala hanya sekedar yang terusap rambut, itu boleh. Lalu bagaimana kalau orang tersebut tidak ada rambutnya, alias botak, saulin, botak lenang? Ya, yang diusap bukan rambut yang nggak ada, ya kepalanya. Kalau ada rambutnya, ya rambut yang diusap. Boleh, karena rambut adanya di kepala. Tapi yang diusap kepala atas, bukan kepala bawah. Yang kepala kecil jangan. Bihadir rasi, yang berada pada batas kepala. Wala tata'ayanu, dan tidak menjadi ketentuan.
lan ora dadi ketentuan dan tidak menjadi ketentuan opo al yadu tangan gitu. Bal yajuju akan tetapi boleh mengusap kepala bihir kotin dengan kain wa ghairiha dan selain kain yang basah diboleh. Jadi mengusap kepala tidak mesti dengan telapak tangan. Artinya telapak tangan bukanlah merupakan ketentuan mutlak untuk mengusap kepala ketika kita mengerjakan fardu wudu yang keempat. Seandainya kita tidak bisa mengusap kepala dengan kedua telapak tangan, boleh dengan kain. Ini bisa bermanfaat untuk orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit udah nggak bisa bergerak tangannya, hanya berbaring saja, dibantu wudunya oleh keluarganya. Nah, ketika mengusap kepala, ambil kain, basahin, peret, taruh di kepala, jadi boleh. Nah, kalau tahu ilmunya seperti itu, jangan dipaksa orang lagi sakit, tangannya nggak bisa bergerak, ayo usap kepala kamu. Nyusahin orang sakit itu matuh. Nah, kitanya harus paham, ambil kain, basahin, peret, taruh di kepalanya. Para jamaah yang dimuliakan, ada kan orang sakitnya begitu, nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa bergerak tangannya, bahkan makan aja disuapin. Istilah orang udah mutmah, didinya, didinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illam yakun al mutawaddi'u walau ghusla rasu jaja. Walau gosala dan seandainya mutawadi itu orang yang berwudu, itu isim fa'il. Walau gosala itu fi'il madi. Di situ menyimpan fa'il. Menyimpan fa'ilnya wajib. Disebutnya fa'il mustatir wujub. Fa'il yang disimpan adalah huwa. Huwa itu domir yang dilalahnya mufrad muzakkar ghaib. Huwa itu kembali kepada mutawadi. Jadi walau gosala dan seandainya mutawadi orang yang berwudu mencuci itu kan, roksahu akan kepalanya jajak, maka boleh. Jadi tidak sekedar mengusap lah, dicuci basah lah, diguyur, boleh. Boleh. Ada yang begitu, ada nggak? Ada contohnya orang yang punya hadas besar, dia langsung tenggelam tuh, mandi. Setelah itu dia nggak wudu lagi, boleh nggak? Boleh. Ada keterangannya itu dalam kitab itu Bulughul Maram. Boleh. Karena ada keterangan yang mengatakan jadi menghilangkan hadas besar otomatis menghilangkan hadas kecil. Dengan menghilangkan hadas besar otomatis hadas kecil hilang. Otomatis itu mah. Tapi dengan syarat ketika mandinya kita bobogan boleh cabakan wae. Boleh cabak deh gitu. Boleh cabak deh, batal atuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau wadoa dan seandainya mutawadi orang yang berwudu meletakkan yadahu akan tangannya al-mablulata yang basah walam yuharik jaja dan ia tidak menggerakkan tangannya jaja, maka itu hukumnya jaiz, boleh. Yang tadi saya katakan, jadi tangannya basah cuma ditaruh di sini aja gini, boleh. Walaupun nggak ditarik ke belakang, ke depan enggak, cuma ditaruh ya, coba gini, tak itu boleh. Ini keterangannya. Jadi walau wadoa al magulata walam yuharikha jaja. Seandainya orang yang berwudu hanya sekedar meletakkan tangannya yang basah di kepalanya, jaja itu boleh. Tapi yang abdul tadi, yang abdul, yang penting tangannya basah. Kepala kan, boleh. Baik para jamaah, mungkin untuk pembahasan fardu wudu yang kelima nanti aja ya, malam Senin 2 minggu yang akan datang, nggak usah dilanjut sekarang ya. Jadi
ngaji mah katanya jangan lama-lama. Kalau ngobrol tuh, ngobrol, ngopi, tuh, nonton sepak bola, nonton dangdut baru boleh lama-lama. Maka tinggal lo sudah. Jadi malam ini kita hanya membahas satu poin, yaitu fardu wudu yang keempat. Apa itu? Mashu ba'dirosi, mengusap sebahagian kepala. Di kepala yang diusap bisa bagian depan, bisa bagian belakang, samping kanan, samping kiri, andai kata. Itu hanya masalah saja. Pokoknya intinya sebahagian kepala. Ya. Kumaha? Basah. Kalau mau begitu nggak apa-apa. Saya kalau wudhu di rumah begitu Pak. Air keran mengalir, saya tadahin, langsung saya kesiniin, basah. Tapi posisi saya pakai anduk doang. Posisi setelah mandi di kamar mandi. Tapi kalau di malam-malam jangan basah nanti, apalagi kerja. Ya, kita lihat situasi aja. Lihat situasi aja. Sekira-kiranya wudhu, praktek wudhu yang dikerjakan Rasulullah seperti tadi memungkinkan untuk kita kerjakan, ya kita kerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan situasinya, seperti posisi lagi kerja bisa basah baju semuanya, ya jangan, cukup begini aja. Kita lihat situasi aja. Kita harus pandai membaca situasi. Ya, cukup ya. Baik para jamaah. Demikian taklim kita pada malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir semuanya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Dan mudah-mudahan ya dengan istiqomah hadir di majelis ilmu, ibadah yang kita lakukan semakin bertambah baik, semakin bertambah sempurna. Jadi harus ada peningkatan ibadahnya, harus semakin kualitas ibadahnya harus meningkat, jangan begitu-begitu aja. Insya Allah dengan bertambahnya ilmu, insya Allah ibadah pun akan semakin bertambah kualitasnya, bertambah baik gitu ya. Baik, para jamaah, mari kita tutup kali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji ababatan yadi radal
Rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Allahumma ya syafi'al amrad isbi maradul zawjatis muhasadiqah binti hadirun tawil umuraha bi ta'atika wa sahih jasadaha jahiraha wa batinaha jasmaniha wa ruhaniha bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil azim. Istajib du'ana ya Allah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf pada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.